terus kamu kayak tengok lagi bos dia lihat bocil aku lagi main HP terus aku kesepian, siapa tahu gue dapat suami. Kayak HP-mu mau dipesalakan mbak, kan sama game Vito. Aku bingung posisiku paling. So nanti kamu nggak boleh nangis. Kekandelan ya. Cek posisiku nggak enak banget. Jangan kayak jangan kayak puyeng aja sampean ki lho nyapo. Jangan kayak puyeng aja, mana lagi puyeng aja ya ampun. Kayak pernah tahu di Surabaya. Iya dong. Surabaya mana? Coba dulu. Iya boy. Kon nyanyi tak ajak nyanyi enggak? Ngomong apa? Kelem. Kenapa? Musik. Musik. Enggak mau. Aku sih bingung posisiku suka posisi. مولاي صل وسلم دائما ابدا Itu kamu nanya kok bingung aku. Babynya apa? Serang netizenku. Ibu sih terus gak salah aku. Sudah nanti lagi. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Well, it's stone, so there won't be any prints. Gambir. Nanti setelah Gajayana, nanti dari arah Surabaya, nanti masuk kereta api Sancaka. Setelah Sancaka, nanti dari arah barat, dari arah Cilacap, nanti masuk kereta api Sancaka Utara. Setelah kereta api Sancaka Utara jalur 4 dari arah timur akan berjalan langsung kereta api Gajah Wong. Setelah Gajah Wong dari jalur 5 diberangkatkan kereta api Taksaka nomor KA 45. Setelah Taksaka 45 dari arah barat nanti akan masuk kereta api Kertanegara.
kereta api Kertanegara relasi Purwokerto tujuan akhir Malang. Setelah kereta api Kertanegara berangkat dari jalur 3, nanti masuk kereta api Sangkuriang. Kereta api Sangkuriang relasi stasiun Bandung tujuan akhir Ketapang, jalur 5 dari arah barat. Itu akan masuk kereta api KA Argo Dwi Pangga. Kereta api Argo Dwi Pangga relasi stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir. Jadi keretanya itu ya. Setelah itu nanti Kauripan, setelah Kauripan angkutan BBM Mutiara Selatan, Wijaya Kusuma, Malabar, Batavia, Bima, Manahan, Bima yang dari Gambir. Setelah itu nanti Manahan, setelah itu Bengawan ya. Setelah Bengawan baru Turangga nomor KA11 dan KA12. Jadi keretanya sangat ramai sekali ya, apalagi nanti dari jam 10 ke atas. Kita menunggu kereta api Taksaka dari stasiun Gambir tujuan Yogyakarta. Untuk kereta api Taksaka sendiri untuk dijadwalkan akan masuk di Yogyakarta pada pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jeruk matur suwun. Terima kasih Mas siapa tadi ini? Bentar ya. Yaya Maci. Panda itu apa Mas? Panda. Kroya bukan Kroya ya. Masih Bu stasiun Tugu atau PWT? Kalau saya sih sama-sama Sibu Om. Soalnya kan Kroya ada yang ambil kiri yang ke arah Bandung, yang ke arah Kiara Condong ya. Sama-sama Sibu sebetulnya. Taksaka PP lagi ke Gambir betul, nanti menjadi K45 ya. Jalur 7 gerakan langsiran lokomotif Pramek jalur 7. Ini babunya Pramek ya. Ayo rame apa lagi? Rame ya? Itu lokomotif Pramek ya. 206. Kita nunggu Taksaka ini. Dan ini Taksakanya masuk ini. Taksakanya masuk ya. Kertajaya tidak lewat Yogyakarta ya. Kertajaya. Masih Bang. Betul, Pramek ya. Itu kayak itu Mas, tergantung yang ada di depo sih setahu saya. Pramek 206 betul ya? Betul. Madiun Jaya masih lama jam 4. Kok mboten ngaso? Kenapa? Bedan, matur nuwun. Asrani dah matur suwun nggih. Diperhatikan jalur 5 dari arah barat, jalur 5 dari arah barat. Jalur 5 dari arah barat akan masuk kereta api Taksaka tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madiun Jaya jam 4 ya. Sancaka Utara belum, nanti 20.45. Ini ke Taksaka dulu ya. Belum, kita ke Taksaka dulu. Ini akan masuk ke 44 dari Gambir ya. Dari Gambir nomor-nya 44. Taksaka anakku emas. Anak emas betul, Taksaka anakku emas. Anak emas siapa Mas? Jadi masuk ke 40. Batavianya masih lama kan? Batavia itu 2248 dari Solo. Mas dalam masih lama ya kalau untuk Batavia. Batavia belum berangkat. Belum berangkat Solo. Halo Mas, halo juga. Halo juga ya, anak Mas betul. Anggrek lewat Semarang ya. Anggrek itu lewat Semarang, tidak lewat Jogja. Jadi Anggrek itu Pekalongan, Semarang, Tawang, Cirebon. Nah itu lanjut Gambir ya. Jadi untuk Anggrek itu untuk pemberhentiannya itu untuk stasiun awal keberangkatan itu Surabaya Pasar Turi. Setelah Turi Semarang Tawang. Setelah Semarang Tawang Cirebon. Setelah Cirebon Gambir ya. Jadi tidak lewat Yogyakarta.
Mas Hamdalem, selamat malam juga. Ini masuk. Mas, kalau dari Lempuyangan ke Jakarta naik apa? Kalau paling murah Jakartanya Senen, karena kalau dari Lempuyangan itu tidak ada yang turun di Gambir ya, itu bisa naik Bengawan, Progo, Bogowonto bisa. Masuk ke 40, masuk ke 44 ya. Salam dari Bogor Mas, matur suwun. Terima kasih Bogor, jauh men ini. Jalur 5 dari arah barat ini masuk kereta api Taksaka tujuan Gambir. Taksaka 680. Misal muter lewat jalur tengah apa Taksaka dulu ngalah, kalau itu kurang tahu, tergantung dari pusdalnya Mas. Kan kalau ada kereta memutar itu harus punya jadwal baru Mas. Dan ini Taksaka ya. Pak, Pak, Kak Kristina matur suwun. Matur suwun berkah barokah Kak Kristina, Taksaka nggih. Matur nuwun nggih berkah barokah Kak Kristina. Logonya nggak ganti ini. PP untuk PP logonya. PP. Ini malah nggak ada yang bilang ya. Ini malah nggak ada yang bilang ini. Oh ya, nggak ada yang bilang ya. Full punya Taksaka ini bilang kok, ada bilangnya kok. Oh, belang satu ya. Belang satu ya. Belang satu eksekutif 1 2 3 eksekutif 3 dari arah Gambir ya. Kami informasikan masuk di jalur 5 kereta api Taksaka ya, tujuan Gambir. Tujuan Jogja bukan Gambir ya. Klambine padha iki, apa emang ora iki? Padha iki Mbak iki, ming katok itu beda. Taksaka ya, tujuan Yogyakarta dari Gambir. Full. Yo enggak terlalu full sih hanya Mas. Enggak terlalu full. Setelah ini Gajayana ya, 5 menit lagi Gajayana. Ya padahal jangan full, yang full itu malah yang 48 Om. Tadi malam yang ke 48 malah full ya, nggak ada yang bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah naik Taksaka, saya doakan nanti Allah ijabah doa teman-teman semua ya. Semoga nanti hajat teman-teman semua, semoga nanti Allah permudah, semoga Allah kabulkan ya. Amin. Setelah ini nanti Gajayana ya, yang dari stasiun Malang tujuan Gambir. Nggak apa-apa, kalau belum sekarang itu berarti rezekinya baru segitu Om. Jadi apa ya? Saya itu pernah membuktikan ya. Jadi kalau kita itu sekarang itu belum bisa belum terwujud untuk hajatnya ya atau keinginannya, itu memang rezekinya kita itu baru di situ. Jadi rezeki kita itu baru di situ. Insya Allah nanti sesuai berjalannya waktu, kalau kita mau usaha sama berdoa itu insya Allah rezekinya pasti ada Om. Soalnya dulu saya pernah membuktikan. Jadi dulu saya juga nggak nyangka ya bisa naik kompartemen sama panoramik ya toh. Itu saya tidak pernah mengeluarkan uang 1% pun ya. Itu jadi teman-teman semua yang mempunyai hajat yang baik, saya doakan semoga nanti hajatnya cepat dikabulkan ya. Amin. Jadi teman-teman yang sabar aja, pokoknya nanti ada waktunya bolo. Itu yang penting sekarang itu mungkin Allah itu baru ngasih sehat, baru ngasih orang tua sehat, baru ngasih teman-teman keterima kerja gitu. Jadi masih banyak listnya itu masih banyak. Jadi teman-teman yang hajatnya belum terkabul, semoga di tahun ini ataupun di tahun berikutnya semoga nanti Allah cepat kabulkan dan permudah ya. Amin. Ini Taksaka ya. Kalau mau naik kereta api tapi belum punya KTP bisa nggak? Bisa. Nanti bisa pakai KIA atau kartu pelajar, kakak juga bisa. Itu tanggal 21 KRI.
Apa kabar Erni Surabaya? Aku hadir. Apa kabar Erni Surabaya? Aku hadir hiburan buat Agung Purwosari. aku mas tidur sampai malam aku nggih. Mas Dede, Mbak Erni sinten iku Mbak Erni? Itu, jadi tenang aja bolo. Intinya itu kita itu tenang tapi tetap usaha sama doa. Kalau cuma berdoa nggak usah ya sama aja. Yang penting tetap usaha ya terus selingi doa. Ngapunten mau. Itu oke. Kak, ada kartu KRL berapa? Kalau saya itu kurang tahu ya, Mbak. Kalau saya itu beli kartu itu dulu di Indo. Tapi kalau untuk harga tiketnya Jogja Solo itu 8.000. KRL kan arah 8.000 arah. Bentar, saya tuh punya kartunya tapi di dalam ya kartunya itu. Kalau nggak punya nganu nggak, punya Go Transit nggak? Kamu arah punya Go Transit nggak? Bukan pakai Go Transit aja, Go Transit malah enak itu daripada beli e-money. Pakai Go Transit aja, bisa. Beli kartunya bisa, tapi ngeman mending beli pakai Go Transit aja. Teman-teman, kami informasikan yang saat ini masuk di jalur 5. Ya betul, arah betul. Saya nggak bisa menyebutkan ya, betul. Itu betul. Betul. Betul ya, saya nggak bisa menyebutkan secara gamblang, nanti kena pelanggaran ya, karena promosi. Itu. Sebetulnya itu mau pakai APK GJK itu sama aja Om, harganya itu sama. Tapi kalau pakai GJK itu kan tidak ada admin atau kita tuh harus beli kartu ya. Sama, untuk harganya itu tetap sama. Cuma kita itu nggak mengeluarkan kartu, beli kartu. Harganya sama 8.000. Jayakartanya sudah. Aku naik kurang nggak untuk Jogja ini lepas Gubeng, siap, matur suwun. Tak tunggu ya. Boleh nggak usah mas. Anu bolo, hadiah itu tidak anu bolo saya mohon maaf ya, tidak bermaksud saya itu menolak rezeki ya. Doakan saya sehat, nanti saya doakan juga saya nanti mendoakan teman-teman juga sehat, karena tidak semua itu harus pakai uang sih bolo. Doain sehat, lancar rezekinya itu udah cukup. Salam dari Dir 1 Mas matur suwun. Ini langsung putar kursi. Langsung putar kursi. Salam dari Dir 1 Mas matur suwun. Nanti nomor identitas kan di KIA itu ada. Itu diikuti aja nanti. Itu kan ada paspor, ada KTP juga, nanti diikuti aja. Diikuti aja nanti. Sewa motor dari 100 ribuan mas, tapi tergantung harinya. Karena setiap hari untuk sewa motor itu menyesuaikan sih mas. Kadang kalau harinya pas libur panjang pasti mahal. Hadirnya masuk malam mas, malam juga. Kemarin lali gowo HP padahal minta foto nggak apa-apa, aman. Langsung putar kursi ini. Tapi berangkatnya jam 9.05. Teman-teman, ini akan masuk kereta api Gajayana ya, nomor KA 35. Sebentar lagi. Stasiunnya sepi. Stasiunnya sepi, stasiunnya. Stasiunnya sepi. 20615 0435 Gajayana Kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja nggak hujan, ini cuma kipas angin mas, kipas angin. Terus mungkin kipasnya itu suaranya keras ya, karena itu kan kipasnya itu yang kayak besi itu loh mas, jadi suaranya itu kenceng. Ini setelah ini nanti masuk kereta api Gajayana ya, yang dari Malang. Bentar lagi masuk. Mas, ini lagi Jayabaya, saya nggak lewat. Oh iya, kalau Jayabaya lewat utara. Next time ya, nggak apa-apa. Cegat Argo Dwipangga. Argo Pangganya masih lama, masih jam 9.24. Yang muter kursi petugas. Jadi sudah diputar kursinya tuh. Sudah menghadap Gambir ya. Sebagian sudah diputar. Kak, kalau kehabisan KRL terus naik jarak jauh Jogja Klaten bisa nggak? Tuh bisa. Sebetulnya itu setahu saya untuk KRL itu nggak ada batasan itu sih Om. Jadi KRL itu nggak ada batasan penumpang, semuanya kereta. Kayak di Jakarta itu loh Om. Kayak di Jakarta itu. Tapi
teman-teman kalau naik KRL, saya tidak, mohon maaf ya, tidak bermaksud tidak menyarankan, tapi teman-teman silahkan lebih mudah itu bisa pakai Go Transit atau e-money. Jadi itu langsung bisa masuk nanti sesuai dengan kereta tersebut. Pramek, KRL itu menggunakan e-money atau Go Transit. Karena kalau naik Pramek beli tiket di KAI Akses itu kalau habis nanti teman-teman pasti bingung. Nanti tinggal pakai e-money, kalau nggak e-money pakai Go Transit ya, gitu. Itu. Halo Mas, aku sudah di Jogja, siap. Kayaknya Mas dia ketinggalan. Oh, kalau ketinggalan bisa. Kalau ketinggalan bisa. Jogja Klaten itu untuk ekonomi 45, untuk eksekutif 55. Tapi KRL banyak sih Om. Jamnya di Jogja banyak kalau KRL. KRL ini kasih jadwalnya nih. Bentar. Di screenshot ya. Nih. Ini di screenshot, ini jadwal KRL ya. E-money bisa, Kutarjo Jogja bisa ya. Ini jadwal KRL. KRL itu banyak sebetulnya. Jogja Solo KRL 8.000. Tuh. Ini jadwal KRL ya. Taksaka nanti jam 9.05. 9.05 Om. Anakku dari Gubeng ke Jogja katanya 10.11 Kak sampai Jogja. 10.11 apa ya? Mantap. 10.11 apa ya Mas? Oh, Mutiara Selatan. Betul. Mutsel itu. Betul. Bu siapa ini? Bu Riana, betul. Keretanya Mutiara Selatan ya? Betul. Stasiun Tugu, Mutiara Selatan, betul. Itu jam 22 lebih 10 menit masuk Tugu. Kita masuk Gajayana ya. Stasiun Tugu. Stasiun Tugu Yogyakarta ya, Stasiun Tugu. Ini masuk Gajayana ya. Ini Gajayana dari Malang, ML Malang ya. Ini Taksaka, ngeri. Ini kalau full transitnya Taksaka keren banget loh ini Mas. Tarif khusus masih Tarsus tapi tidak berlaku untuk full trip ya. Jadi tarif khusus itu tidak semua bisa diakses Om. Jadi tidak semua dari Jogja, Cirebon atau tidak. Kadang cuma Jogja Purwokerto, Jogja Cilacap, Jogja Kutarjo, Jogja Solo, Jogja Madiun gitu. Jadi tidak semua dapat Tarsus ya. Salam dari KT matur suwun. Akses mati Giji ini wes rapena aku gini. Gajayana ya. Aku mau naik Taksaka. Nomor KA-nya berapa Taksakanya? Rame ternyata. Nomor keretanya berapa Taksakanya? Nomor kereta Taksakanya berapa? Gajayana ya. Saya 27 Juli liburan ke Lempuyangan, saya 27 Juli liburan ke Jogja tapi turun di Lempuyangan. Oh nggih, Lempuyangan sebelah timurnya Tugu nggih. Lempuyangan itu timurnya Tugu, timurnya Lempuyangan itu Meguwo, dekat dengan Bandara Adi Sucipto ya itu. Kok nggak tahu gimana ya naik kereta, ada nomor keretanya. Ini naik tenan ora iki. Absennya masuk Mbak. Ini Gajayana. Ya kalau kereta itu ada nomor keretanya. Ini masuk kereta api Gajayana ya dari Malang tujuan Gambir. Kalau nomor kereta itu ada nomor KA-nya. Nih Gajayana. Gajayana sekitar 780. Pintu keluar selatan sebelah kanan kedatangan ya Mas dari PBK. Betul, dari Purwokerto kanan ya. Betul Mas. Gajayana ya.
Beres Pak Haji, cakrapnya masuk ya. Gajayana ya, KA 35 dari Malang, tujuan Gambir, Gajayana. Rame pol. Setelah ini jangan ketemu buat Deni Wangil niku bareng semester tua neten-neten iki makani kucing sih, makani kucing dulu. Gajayana ya, KA 35 dari Malang ya. Bisa interaksi gitu. Tapi nek mau ketemu Bawa makan nih. ketemu bau. Gajayana ya, setelah ini nanti Sancaka dari Surabaya Gubeng ya, setelah ini. Setelah ini nanti Sancaka dari Gubeng. Itu sih ya petugas stasiun Mas, betul. Betul. Kucingnya ada 4 atau berapa ya? Oh ada 4 kalau enggak 45 kucingnya. Tapi sedikit aja, enggak kotor. Jangan nggak boleh banyak-banyak kalau makanin kucing ya, karena takutnya kalau nggak kemakan nanti ada semut. Tuh. Sangkuriang nanti 2116 yang dari Bandung. Setelah ini Sancaka 2032 Sancaka Utara Gajahwong. Jadi setelah Gajahwong nanti Taksaka. Tujuan Gambir ya. Selamat bergabung Mas. Bergabung di mana? Harusnya saya yang bilang bergabung, kok Mas jenengan yang bilang bergabung. Mohon maaf. Yang bilang bergabung itu saya, bukan jenengan loh. Nih kucingnya nih. Baru makan kucingnya. Nanti tinggal yang hitam sama yang putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, jadi untuk kereta api jarak jauh itu bisa diakses dari 2 pintu masuk ya, pintu timur dan pintu selatan. Untuk pintu timur itu hanya bisa diakses untuk kereta api jarak jauh. Untuk pintu selatan itu pintu keluar, pintu masuk jarak jauh, pintu masuk kereta api bandara, pintu masuk KRL, pintu masuk Pramek. Nah itu pintu selatan sana. Kucingnya nggak bengok malah ini kucingnya. Novi manji, kucingnya malah nggak bengok ya. Kucingnya malah nggak bengok. Nggak apa-apa, ini penunggu sini Mas. Udah tak kasih makan dulu. Udah tak kasih makan tapi nggak berani banyak-banyak, takut kotor nanti. Takut ada semut. Kasihan yang bersih, kasihan yang bersihin. Jadi nggak usah banyak-banyaknya. Kita kucingnya raksasa. Setelah ini kucingnya raksasa ya. Setelah ini nanti
Setelah ini nanti Sancaka dari Gubeng ya. Setelah Sancaka nanti Sancaka Utara. Kita nunggu Sancaka dari Gubeng ya. Nanti masuknya 5 menitan lagi. Nyantai aja gitu. Ira nanti Bima 8. Ini kucingnya stasiun ini. Kucingnya stasiun. Kita nunggu Sancaka ya. Sebentar lagi masuk ini. Sancaka, Sancaka Utara, Gajah Wong, Taksaka. Raksasa. Kucingnya raksasa. Kita nunggu Sancaka. Belum masuk ya Sancaka. Belum masuk. Deket musola betul. Ini sebajek bu, saya nggak ngerokok ya mas. Saya mboten ngerokok, nggak ngerokok om. Kemarin baru tuh lepas atau kakak bisa turun dua-duanya. Kalau turun di Jogja harga tiketnya mahal. Terus deket Malioboro tapi untungnya kalau itu deket Malioboro. Ini bandara. Matur suwun Mas Andi, matur suwun Mas Andi. Matur suwun Mas. Batas dan matur suwun, dah barokah matur nuwun. Ya mesola, betul. Mamse Mas ya matur suwun nggih. Mohon Pun maem Mas. Pun alhamdulillah sampun. Pun ngopi kula nggih niki. bisa menghubungi Beli Maci. Sekali lagi mohon perhatian kepada jamaah yang merasa Teman-teman yang kami hormati, saya informasikan yang saat ini stapling atau berdiam di jalur 5 ya. Ini adalah kereta api Taksaka. Kereta api Taksaka nomor KA 45 keberangkatan dari Yogyakarta tujuan Gambir. Kereta api Taksaka ini nanti akan diberangkatkan dari Yogyakarta ya pukul 9.05 atau 21.05 gitu. Jadi kita menunggu kereta terdekat nanti pukul 20.35 nanti kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng. Setelah Sancaka dari Surabaya Gubeng masuk, nanti dari arah Cilacap nanti kereta api KA Sancaka Utara. Setelah Sancaka Utara, setelah Sancaka Utara nanti Gajah Wong. Gajah Yenenya sudah. Mahmud Jamil matur suwun. Nah, itu Sancakanya masuk. Ini Taksaka ini. Itu masuk Sancaka ya. 83. Gajah Yenenya sudah berangkat ya. Masnya kerja KI enggak ya. Madame matur suwun. Ini mau masuk kereta api Sancaka, nanti setelah Sancaka, Sancaka Utara. Berturut ya, Sancaka, Sancaka Utara, Gajah Wong. Ini berturut ini. Mas dalem, suamiku nanti naik Sangkuriang, nanti. Sangkuriang yang dari mana ya Mbak? Sangkuriang yang dari mana? Ada dua ya soalnya. Ada dua Sangkuriang soalnya. Ada yang dari Bandung sama Ketapang. Wah, aku bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Raminya baru siap-siap. Cilianku nek dolan ning kono Mas melu langsir sepur teko nggih, suwun Mbah Supri. Kula niki nyelukne Simbah berarti niki. Nek pun cilik nggih to kula pon ageng berarti kula anu jenengan Simbah nggih Mbah Supri. Nggih. Anu Mbak Ira iki, Taksaka ini. Nggih, Gajah Mada, Taksaka, betul. Ini mau masuk Sancaka ya. Betul, Taksaka ini KA45 belum berangkat. Oh nggih, Mbak Supri di mana itu? Kok hilang kan ini? Sebentar. Kok hilang nih tulisannya ini? Bentar sih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya itu enggak apa ya, ramenya itu enggak itu sih mbaknya itu. Ramenya itu enggak terlalu penuh ya, masih apa ya? Masih mungkin sekitar berapa ya? Mungkin enggak kalau sama tadi malam, rame tadi malam. Sepi ini termasuknya. Nih, raminya ini. Sancaka jalur 2 dari timur ya.
nanti jangan sekarang. Kalau nyapa kami jangan pas nyambut tamu mas, soalnya nanti ganggu ya. Karena prame itu itu loh apa nanti jangan sampai ganggu ya. Jadi nanti kalau sudah luang, kalau sekarang jangan, baru menyambut penumpang soalnya. Kita masuk Sancaka ini. Itu nyebat sih masuk, saya nggak ngerokok. Saya nggak ngerokok om. Sancaka otak apa? Ya kan sekolah. Kamu guru nih. Kamu nggak pulang boh? Nggak pulang boh? Ya usah pulang. Jadi masuk Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan Yogyakarta ya. Masih dalam. Saya itu nggak ngerokok, mohon maaf ya bolo, saya tuh memang nggak ngecis ya, atau nggak ngerokok ya. Jadi Sancaka ya, momennya sudah. Kak misalnya bentar nunggu Sancaka dulu, bentar. Tio maju Sancaka ya. Yo maju. Belum berangkat ke sana mas. Sancaka ya. Ini kayak gimana? Coba tak kasih tip buat kamu. Kepalamu benturin ke tembok 4 kali ke kanan, 4 kali ke kiri, tapi yang kenceng ya. Nanti kamu pindah alam, kamu akan tahu gayanya Bodi paling enak apa. Itu jawabannya. Ini lubang belakang juga pakai ya. Oh, jangan lubang belakang, lubang samping kanan kiri pakai semua. Awal geragas semua ya diuntal ya kan. Mbak de love you tuh. Dibentur sakit bude. Ya tapi langsung pindah alam nanti. Ya kan? Dan nanti nggak akan julid lagi pastinya, ya kan? Udah disembur. Lawang bertanya kok yo neko-neko. Ada Umi. Bode lagi pamer ketek ini loh, biar netizennya podo kejet-kejet. Lawang panas pol di sini. Tanya itu Yunin, Jerman ini lagi 35 derajat. Panas pol. Ini depanku kan kipas angin. Ini yang di bawah nggak pakai apa-apa. Nggak, kalau gini kan kena angin semua, ya kan? Sumuk pol betul. Iya kan? Jadi tenang-tenang saja. Bude yang enak gaya apa buat cewek? 69. Enggak mampu. Wangi. Ya. Enggak ono AC. Enggak sih, masuk angin enggak, paling nanti kerokan lagi. Nah ini masalahnya di sini begini guys, ya. Panas mungkin seminggu, 4 minggu dingin. Gimana enggak berondolin, ya?
Jadi AC itu di sini enggak laku, enggak cut. Mambu itu loh, deodoran. Nanti Pak Lek durung mulai. Ini kalau Pak Lek datang langsung, aduh kelek bojoku, kesukaan DE. Langsung deh ngempeng, tangannya langsung. Gaya 69 nggak bisa masuk dong pasangannya. Gimana? Kenapa nggak bisa? Eri, masuk nggak bisa masuk? Nggak masuknya gimana? 69 kan saling ngokok. Nggak masuknya gimana? Iya, keteknya mirip Veve, harus sinkron ya. Masa keleknya hitam, Veve-nya putih. Nah nanti malah dibilang kadasen, ya kan? Veve hitam, ketiak hitam. Yang penting dalamnya pink. Jerman kandidat buat juara Billboard tahun ini. Kalau kemainnya kayak Sabtu kemarin aku spot jantung sih. Aduh, walaupun terakhir ya menang, tapi jangan kayak gitulah ya, gitu loh. Iya, kayak air mancur betul. 69 tuh cuma ngokep, Bode, maksudnya pisangnya suami nggak bisa masuk ke Veve. Lah ya memang itu pemanasan doang 69. Pemanasan doang, tapi setelah kamu 69 jangan sampai keluar. Baru nanti ngoblok gitu loh ya. Lah kamu pikir gimana 69 itu? Nggak masuk kamu, maksudnya nggak paham atau gimana? Kan itu saling ngokop, kamu di atas ya kan, kamu di bawah pun boleh ya, cuma kan kalau di bawah kamu gini ya kan? Cerita malam pertama. Kenapa malam pertama? Malam pertama itu 8 ronde. Malam pertama ya, makanya memecahkan rekor 8 ronde. Begitu. Yang mau diceritain detailnya atau gimana? Detailnya kenapa? Cewek enaknya di atas kalau aku. Ya itu selera sih. Kalau aku di mana aja enak. Yang penting suami itu harus tahu tekniknya ya. Kalau aku gunting itu lebih endul ya. Saat gunting ya, gunting itu diadu ya. Rawa-rawanya dipakein jari, kacangnya diklik gitu sambil dioglok. Wendul sekali. Itu harus dicoba ya. Bude, pakde, duda atau bujangan Joko Ting-ting, namanya Brondong. 8 ronde nggak sakit sih. Kalau bilang sakit sih enggak, enak ya. Karena kita sama-sama menyukai ya. Dan Pak Le itu cintanya berat sama Mbok D. Makanya dia menyervis itu luar biasa, tidak menyakiti ya. Jadi efeknya aman gitu loh ya. Cuma karena 8 ronde itu kan setelah kita pesta pernikahan ya kan. Siang jam 10:30 itu kita ke kantor catatan sipil, tanda tangan dan lain, kita sah dinikahkan. Jam 2 siang kita pesta di restoran sama sanak kadangnya ya, sama anak-anakku juga, temenku, bestiku satu sama suaminya. Karena 2020 itu masa pandemi ya, bulan November lagi itu saljunya lagi kenceng di Jerman ya, jadi dingin sekali. Lalu
selesai pesta itu jam 9 karena waktu itu pandemi nggak boleh pesta terlalu lama ya, ada larangan kan. Dan gitu kita nginep di hotel ya, karena kita dapat hadiah hotel bintang 5 dari adik-adiknya dia, adik-adiknya Pak Le sama teman-teman dia, karena bintang 5 itu kan mehong, jadi mereka patungan lah gitu ya. Karena di situ ada apa namanya hadiah, apalah di kamarnya pokoknya segala macam hadiah ada gitu ya. Dan disitulah 8 ronde. Nora Ferdinand, jangan, anakku seorang dokter dan dia S3 biokimia, ahli jantung. Dia bilang sangat beruntung punya mama seperti aku. Karena apa? Mendidik anaknya jos ya. Emang ibumu menelantarkan kamu sehingga kamu hanya bisa main TikTok doang ya. Gak malu sama anak ngomong gitu ya Bude. Anakku nggak bisa bahasa Indonesia. Terus aku di sini merugikan apa dengan kalian? Emang ada yang aku rugikan di sini? Aku merebut suaminya orang kah? Aku jadi pelakor kah? Aku melon-lon kah di sini? Atau aku ini ngapain? Menurut kalian gimana? 2.100 orang, emang kalian itu otaknya di mana? Ya, anakku bersyukur kalau lihat ibunya itu bahagia. Ya, jangan sok-sokan kalau kamu nggak pernah dioblok. Jangan sok-sokan, ya. Semangat betul, abaikan. Jangan sok-sokan. Aku didik anak sudah sukses. Aku berhak untuk membahagiakan diriku sendiri. Aku ngoglok dengan suamiku sendiri. Suami berondong nggak ada yang punya. Oh, kalian sok-sokan, sok suci, sok lah, sok punya kunci surga. Alamak, belum tentu kamu nanti tahu surga di mana juga nggak tahu. Jangan sok-sokan dah ya. Nah, jadi malam pertama itu karena kita sama-sama suka, sama-sama mencintai ya. Kita pacaran 4 tahun. No reckon Bude. 4 tahun pacaran itu kan cukup lama ya. Pacaran pun banyak kerikil-kerikil yang harus betul. Kecuali aku jadi lon-lon gitu ya, lon-lon atau merebut suaminya orang, baru bilang orang kayak gini bikin malu nih, ngerebut lakinya orang lah, biadab segala, silahkan gitu loh ya. Jadi ini dah ya, otaknya kalian dipakai gitu loh. Nah, malam itu karena kita dapat hadiah seperti itu dari temen-temennya dia, adik-adiknya dia. Kalau anak-anakku memberikan sesuatu perabotan rumah tangga, ada anak-anak bikin bawa piring satu set sama kembang. Anak-anakku aja setuju dengan pernikahan ibunya. Nah, kok kalian yang repot ya kan? Tenang saja, yang punya anak aja aku. Ya udah, akhirnya kita selesai pesta itu jam 9, sampai di hotel jam setengah 10 ya. Ya udah, dari setengah 10 itu kita ngegas ya. Tentunya ngoglok itu ya pakai jeda ya guys ya. Nggak mungkin kita tuh ngoglok non-stop 8 ronde itu nggak berhenti, nggak seperti itu ya. Cuma kita nggak tidur ya. Jadi jedahnya itu ada 1 jam, ada kadang 40 menit sambil kita ngobrol. Namanya kita baru nikah itu ya. Kita sah menikah, sudah punya surat nikah, sudah nggak harus takut dengan siapapun gitu loh. Tidak ada yang kita rugikan ya, semuanya. Soalnya kita orang Jerman juga ya, betul. Anak-anakku blasteran ya. Jadi yang sok tahu di sini anaknya ini malu, mereka ngerti bahasa Jerman aja, bahasa Indonesia aja kagak, karena aku nggak ajarin ya.
kalian jangan sok tahu kalau kalian tidak tahu, jangan berstatement yang nggak jelas gitu ya. Ya udah, akhirnya kita di hotel situ 1 malam, kita saling menikmatin ya. Lihat di VTku aja di situ ya, yang belum tahu artinya kalian baru masuk kali ini, follow dulu. Kalian tuh tak kenal maka tak sayang ya. Follow dulu, ikutin live-nya pelan-pelan, dikenalin dulu Mbok Deni siapa, bahasanya kok peroglokan, hobinya ngoglok, apa sih rahasianya dia itu, ikutin ya. Jadi kalian nanti nggak jadi orang yang seperti celeng gitu ya, masuk nggak tahu apa-apa, nyeruduk aja ya, karena kamu nggak kenal ya. Kenalin dulu orangnya pelan-pelan, jangan kalian itu masuk 1 menit kalian berharap ceritaku dalam 1 menit kamu akan tahu semuanya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Aku tinggal di Jerman ini 36 tahun, nikah 2 kali sama orang Jerman ya, membesarkan anak sampai mereka sukses menjadi seorang doktoran ya. Itu nggak gampang di Jerman ya. Walaupun mantan suamiku orang kecanduan, jadi boleh dibilang aku punya suami seperti mendidik anak itu sendiri ya, sampai mereka sukses ya, atas dukungan orang ini yang tukang ngoglok ini. Aku jadi tukang ngoglok ini baru 6 tahun ini guys, karena aku menikah sama Brondong ya. 26 tahun kan aku sudah cerita nggak pernah dioglok ya, dioglok saat pengantin baru aja, makanya jadi anak. No reken no. Well, Mbok De, tip yang suka basah karena Pak Le itu orangnya kreatif ya. Dia tahu istrinya tuh kering, itu dikokop-kokop dulu sama dia ya. Aku rasa setiap perempuan suka deh dikokop-kokop, karena itu sesuatu banget gitu loh ya. Nah, Mbok De ini bahagia sekali dengan suami yang masih muda, meratukan Mbok De. Tugasnya Mbok De cuma ngangkang, nungging, dan Mbok De pun dibeliin lonceng ya, dengan permintaan lonceng 1 apa, lonceng 2 ada apa. Nah itu Mbok De aja sampai dibeliin seperti itu, karena suaminya sayang sekali. Menurutku burung jangan diisap, sebab mulut yang sama kita memuji Tuhan. Kita keluar dari jalur agama ya, yang merasa di sini beragamaan, jangan masuk room ini ya. Selamatkan dirimu, karena ini membahas supaya rumah tangga tidak hancur, tidak babak belur, diambil pelakor. Sebenarnya tujuannya ke situ ya, cuma aja yang paham hal ini tidak ada ya. Jangan membahas agama di sini karena tidak sinkron ya. Di sini bahas peroglokan, tetapi ada yang mau mencampur adukkan dengan agama. Jangan ya, jangan dicampur, nggak sinkron. Apa lonceng itu Budi? Nah, yang aku mau ceritakan ya, saking sayangnya suamiku aja beliin lonceng ya. Lonceng untuk 3 huruf itu ya, kalau aku bunyi lonceng 1 artinya apa, itu suamiku yang tahu. Lonceng kedua maunya dioglok seperti apa, lonceng ketiga apa, nah itu loh. Itu saking suami itu sayang sekali sama Mbok De begitu. Kenapa bahas untuk RT, kalau di psikiater juga akan mendapatkan edukasi beginilah. Iya, ini manusiawi, ini kebutuhan manusia. Cuma Mbok De membahas ini no religion ya, ini bahas di luar agama, karena Mbok De nggak mau menyampur adukkan dengan agama. Agama itu beda lagi ya. Mbok De capek nggak bisa ajak suami campur setiap hari.
Salut sama Bude, berapa usianya tutor dapat boleh. Pada intinya begitu ya, peroglokan itu harus ada tekniknya ya, jangan kita tuh nubruk aja. Tadi apa yang buat dibilang ya, kita perlu bicara dengan partner kita ya. Kita dicuekin suami, kenapa suami itu mencuekin kita? Bicara, enak ya Bude, suaminya tahu keinginan Bude, betul. Nah ini loh yang perlu kita yang perlu kita mengerti ya. Suami itu harus mengertiin istri, tapi istri pun harus mengertiin suami. Sama-sama kita di sini ya, kita sama-sama pengertian kita bagaimana sama suami, membuat suami nyaman ya, sehingga suami itu mendekatin kita nyaman. Kita harus terbuka sama suami kita ya, sama istri kita ya, jangan malu-malu bicara. Sementara pelakor di sana lebih ganas daripada Mbok D ya. Mereka itu ganas-ganas ya. Jadi kita harus lihat kenyataan dan fakta ya. Dolan blora, waduh dolan blora ini waduh, pasti susah yang nimbangin suami yang lebih muda. Nah buktinya apa yang aku lakukan di sini? Nggak usah malu karena pasangan kita ya, ya iyalah. Di Blora banyak hutan jati ya Bude. Sekarang di Jerman di sorga. Tahu aja kamu. Tahu aja, ya itulah kisah kehidupanku. Jadi aku nih bukan hanya gedebuk aja di sini ya. Tahu-tahu di Jerman dinikahin berondong bule, nggak kayak gitu juga. Ceritanya tuh ada ya. Suamiku nggak mau ngokop. Itu tuh sebenarnya nggak harus mengokop. Tadi kan aku udah bilang mengokop itu salah satu solusi ya. Solusi kan itu suami sendiri, istri sendiri, nggak masalah toh. Kalau dia nggak doyan mengokop ya dia punya jari. Taruhlah perkututnya dia itu kecil, terus kalau ngoblok 2-3 menit udah selesai. Lah terus gimana istrinya gitu loh. Orang yang biasanya geli sama pasangannya itu perlu dipertanyakan dia itu cinta apa enggak gitu loh. Suamiku mau terus. Kalau orang cinta itu tidak ada yang namanya geli. Keringet kita aja bisa dikokop sama dia gitu loh. Tahu Bude, aku kan deket sama Blora. Oh iya. Nah disitulah daerahku. Begitu guys, semuanya itu aman-aman saja selama dilakukan dengan suami sendiri, istri sendiri. Mbok D tidak menganjurkan kalian ngokop punyanya tetangga. Kalian Mbok D nggak menganjurkan istrinya tetangga. No, sama sekali tidak. Hanya untuk suami istri ya yang belum punya pasangan. Harus sabar menunggu ya, jangan hantem kromo aja. Halo Jepara, dikokop nikmat banget. Nah itu hasrat, rasa itu kan kita diberi sama Tuhan ya, kita nikmatin ya, dinikmatin aja. Yang penting rumah tangga kalian itu diselamatkan ya. Jangan sampai nanti rumah tanggamu diincer sama pelakor, kamu baru sadar, wih selama ini aku ternyata nggak bahagia sama dia ya. Kita nggak pernah kokop-kokopan, kita nggak pernah melakukan ono ini itu, tapi sudah telat, sudah diambil pelakor. Nah itu loh ya, itu kalian harus pikirkan baik-baik ya. Oglok-oglok. Salon dan barbershop. Oh berarti punya salon ya, di mana itu? Salon dan barbershop. Cerita Bude aku sudah alami Bude, gemeteran. Oh ya, monggo selamat berngokop.
Maut sama cewek cantik, cewek cantik atau ganteng itu selera. Tidak ada manusia itu jelek. Cantik itu tergantung selera kita, ya. Cantik itu bagaimana kita lihat, ya. Budi mau tanya, anak yang besar usia berapa? 30 tahun lebih. Kenapa? Kamu sibuk sama anak umurnya? Ini lagi bahas peroglokan. Britip dapat bule Jerman, carilah. Hai Habibi, how are you? Ya semua itu selera. Nah iya, nggak bisa kita bilang, oh mbok deh aku bukan selera aku, tuh udah kimplah-kimplah, keleknya hitam. Ya memang aku bukan seleramu gitu loh. Tapi bukan berarti aku jelek. Ya, kamu secantik apapun kasih suamiku, dia bilang aku nggak doyan karena aku udah biasa sama yang kimplah-kimplah kayak istri yang sekarang ini. Kembali lagi ke selera, tapi dua-duanya itu bukan karena jeleknya, no, selera gitu loh. Bude berapa tahun di Jerman? 36 tahun. Suamiku cuma black turbo deh. Apa itu black turbo? Oh iya, nah ini maksudku. Karena black turbo harus dia belajar tekniknya, ya. Nah dirimu Bu Mar harus ngomong. Kalau black cukmur itu harus dia manasin. Kalau dia nggak mau pakai mulut, ya kan dia punya tangan, ya. Kacang itu diuklik begitu, ya. Itu pun bisa basah, ya. Seperti itu. Bude kok pinter bahasa Jerman? Sekolah sayang, sekolah. Apaan tuh blog curmo? Lihat di Google. Sepantaran anak aku, anakmu Bude. Gitu ya. Anaknya di Indo apa di Jerman? Bude sekarang tuh. Anakku di Jerman lah, ngapain di Indo? Tadi ceritanya gimana? Gak didengerin ya? Nggak denger juga karena udah terlanjur julid gitu. Makanya jangan terlalu julid. Jadi kalau Bode ngomong tuh dengerin, ya. Bode menikah 26 tahun, anaknya 2, ya. Tapi dia tanggung jawab ngokop sampai banjir. Keren Bu Mar, selamat ya. Nah, masuk geli gak sih lihatnya bla 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 bla, tapi ujung-ujungnya pengen nanya lagi gimana sih. Udah nggak ngonten makan itu kentut. Aduh panas sih guys. Barusan kan aku ngomong, ya, Nadila Shop, coba didengarkan. Tadi kan ada yang marah-marah, ngomong kayak gini nggak malu sama anak-anaknya. Aku bilang, anak-anakku tidak bisa bahasa Indonesia. Sekarang kamu nanya, anaknya bisa bahasa Indonesia? Ya jelas enggak dong. Kok bisa sampai kentut? Nah kan itu manusiawi toh. Manusia kentut itu manusia. Lihat senyum manis loh. Dewi Shop. Jadi buat dia harus senyum terus ya. Iya betul ya. Jadi anak-anakku nggak bisa bahasa Indonesia guys, karena sekolah di Jerman itu mata pelajaran bahasa Jerman itu nomor 1, ya. Sebagai warga negara Jerman, karena mereka itu kan bapaknya orang Jerman, lahir di Jerman, jadi di sekolahan itu bahasa juga harus bagus karena itu penting gitu kan. Nah jadi si gurunya bilang, kamu pakai bahasa Jerman yang benar, kamu sekolah bahasa Jerman juga, bicara sama anak-anak harus bahasa Jerman, ya. Seperti itu.
Derni Dinda, iya bener Buding, enak banget dikokop, ya kan? Jos gandos itu, nah itu yang dirasain pulang tuh. Tapi keren beri kendel, iya. Hallo Ehefrau. Halo Eman, wah iya das ganz heiß. Heiß Baby. Als alles passt, Oh, alles pas. mach alles Kunde. Iya. Das hast du gekauft, die Sache. Iya. Ah, Lippenstift habe ich. Ist da drin? Guck mal, ob Lippenstift drin. Oder habe ich schon raus? Da steht bestimmt drin. Nee, Nee? nee. Oder oben drauf? Ist da. Zeig mal. Ah ja, das brauchen. Wie viel Geld noch übrig jetzt? Ha? Wie viel Geld noch übrig jetzt? Viel. Guck mal, wie viel Geld itu. Du hat gesagt, soll tanken einfach 40 Euro. Ist doch okay. Hast du gemacht? Nee, du hast gesagt am Wochenende. Hast du gesehen, wo habe ich geparkt? Nee. Ein Parkplatz nicht erfolgen. Nein, Wieso nicht? weil die Rote parken wie eine Irre. Ich kann nicht da rein. Ja, aber du jetzt parkst? Unter dem Baum, die Fußgängerzone. Wo, welche Fußgängerzone? Die Fußgängerzone. Aber nach der Regen kommt das ganze Auto mit Blütending und alles voll. Nein, die Straße, nicht immer große Ja, das ist Parkplatz. scheiße. Morgen dann umparken bitte. Ja, morgen nimmst du Audi. Ich fahre jetzt die Woche mit meiner Mutter voll. Ja, morgen nicht parken. Und vorher war es so heiß, deswegen ich parken in Hauptstraße. Aku parkir di jalan dimarahin sama Pak Le. Dia nggak mau mobilku ditaruh di jalan. Kannst morgen früh, wenn ich gehe, gehst du mit mir mit raus. Dann park gleich das Auto dann um, weil das smart ist nicht, da kann ich nachparken. Ja. Die Rote ist so parken, deswegen habe Ja, ich... einfach reinfahren. Oh, Bis du weiter da rüber auf die Seite, dann ist alles gut. okay. Ich habe ja auch noch einen Park, ich auch rausgefahren. Okay. Kein Umständlich gefahren. Das war Shampoo auch mitgebracht, wo ich oben aufgestellt habe, die Packung. Hä? Mein Shampoo hast du auch mitgebracht, Head & Shoulders. Nein, weil ich Ich habe habe... gleich oben aufgestellt. Ah, nein, ich habe vergessen. Das So? Morgen ich hol bei Natascha. Das brauchst du nicht holen. Sag mal nicht. Hier Ah. noch so ein schönes russisches Ei essen, gell? Hä? Kriegst mich nochmal, gell? Was? Russisches Ei. Nee. Und warum hast du nicht gefragt gestern? Ah, hast du mir Döner mitgebracht? Nee, schade. Nein, warum denn? Warte mal. Ich mag ja auch nicht, weißt Hast du nichts mitgebracht? Nein. Schade. Ey, wir haben viel Essen. Makanan Indo gak susah, di sini banyak. Waalaikumsalam. Kapan terakhir pulang ke Indo? 6 bulan yang lalu. Di sini selain donatur dilarang ngatur ya, dilarang nyuruh-nyuruh ya. Kalian tapping bertanya aja apa yang kalian mau tanya. Tapi kalau nyuruh-nyuruh itu nggak ada etikanya. Was ist denn? Du laufen nicht Ja, Klamotten. und? Wenn heiß ist, muss er laufen, ohne Klamotten. Und? Hat alles klappt mit dem Autofahrer? Ja, was glaubst du? Ja? Oder ist irgendwas falsch? Nee, wieso? Hat alles klappt? Alles gut. Wo warst du da? Am Eisringer wieder? Nee, und, Ihr habt nur gesagt, warst du da wieder? ja, Im Stadtmitte. ja, Was hast du da gemacht? live. Ihr habt gesagt, in Esslingen. Ja, In Esslingen.
Warst du im Essling? Ya. War schön. Hast du ein Frühstück, oder? Zum Lesen? Nein. Wieso nicht? Ich war to nutan ben sitzen op was zo huis. Ik kan niet. Toen hadden we dan ich sitzen neben der Dönerkebertan. Und dann hast du einen Döner gekocht. Nein, das war unten der Ein Juchkamp. Traube. Nein. Dönerteller. Nein, Warum hast du das gemacht? weil ich muss nicht immer. Hättest du halt machen können. Ich Nein. hab dir Erlaubnis gegeben. Ja, genau. Ich will ja nicht. Dich verwöhnen lassen. Nein. Sehat selalu semuanya, guys. Doch, du. Hai, Spedi. Hai. Ja, ist doch gut, wenn heiß. Bald wird es noch heißer. Ah, Aber da ist ein Klima, gell? ja. Ja. Und da wieder ein bisschen baden. Weiß ich nicht. Ist jetzt fein, ja? Jadi mah. Mal sitzt. Gib den Fuß. Den Fuß. Die Pfote kommt. Sitz. Ja, fein. Kutzi, kutzi, kutzi. Mein Axel hat wieder so eine rasiert. Nee, du musst noch nicht. Da ist ein Herrler, guck mal. Das ist ein Herrler. Aber Leute, das ist ein bisschen crazy. mach nicht so die nimm nachher an, die denkt Also du oft, dich. dann wird es ganz warm. Ah, ja, okay. Aduh, gitulah guys. Bei welchem Kühler warst du jetzt? Hah? Bei welchem Kühler warst du jetzt? Ya da bei PCM. Was bei dem? Ja, Wie viel Uhr warst du da? 10:30. So spät? Ja, weil, ja, warum nicht dann? Ich muss ja auch duschen und so weiter. Wieso bist du nicht zum anderen wieder dann nicht da? Oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nein. Iya, sorry guys, sorry. Kalau Da ist das sorry, dein Ehemann ist da, da muss man auch mal schwätzen. iya Pak Lek pulang jadi iklannya banyak ya. Pak D disunat. Perkututnya itu endul. Apa? Rata. Bengkok. Iya, dia gemes banget sama aku. Du weißt, was morgen ist, gell? Was denn? Ja, da muss schön machen. Der Mann kommt morgen. Oh, ich muss ganz früher. 7:30 Uhr schon. Oh nein. Deswegen gehst du mit, wenn ich gehe, um 6 Uhr gehst du mit raus, das Auto umparken und dann kannst du rein. Okay? Vielleicht. Und, Baby, hör mal jetzt ganz genau zu. Wenn der irgendwas sagt, dann sagst du, du rufst schon deinen Ehemann an und dann gibst du den mir und dann kann er mit mir schwätzen. Oke. Okay? Ya itulah Pak Le, kalau pulang dia tuh ceriwis orangnya guys ya. Dia lihat mobilnya parkir di mana. Aku bilang di jalan raya. Ngamuk dia. Maksudku tuh aku taruh di bawah pohon gitu loh. Dia nggak suka mobil di bawah pohon karena nanti kejatuhan dedaunan, kan itu kotor, kan mobilku putih. Dia tuh sayang barang gitu loh. Katanya, tapi sekarang kan lagi panas, jangan dipindah sekarang. Ya udah kalau gitu nginep 1 malam di jalan raya. Pak Le itu orangnya sangat apa ya, sangat menyayangi barang lah gitu. Warum kannst du das? Ja, ich habe ja gesucht die Was Weiße. Stunde? Nee, nicht alle, die Weiße habe ich gesucht. Ich bin nicht im Täschle. Habe ich nicht gefunden. Habe ich nicht gefunden. Die ist eh dreckig, die Hose. Beruntung banget. Ja, Tomatensauce drauf. Bahagia disayang, ditatap suami saat ngobrol. Tenang aja, tenang. Dia tahu kok. Dia tahu. Aku perhatian juga sama dia. Dari Sabah, hello. Pengen punya bule, gampang lah nyari. Ikut bahagia Bude, terima kasih. Bude saat ini sangat bahagia sekali. Iya, gara-gara parkir itu loh, dia nggak mau apa di pinggir jalan katanya.
Aduh, aku tadi tuh gini loh, aduh pulang rumah tuh kan panas. Nah sementara tempat parkir itu kan lagi panas-panasnya, ya udahlah aku di bawah pohon aja yang dingin. Malah dianya ngoceh, tapi nggak marah dia, maksudnya sama barang itu hati-hatilah gitu loh ya. Betul, aku ini sangat bahagia sekali. Tapi prosesku cukup lama ya guys ya. Jadi kalian tuh jangan suka lihat yang sekarang. Proses hidupku tuh panjang sekali ya. Menderitanya lama ya. Bahagianya ini aku baru 6 tahun ya. Sebelumnya banyak penderitaan yang aku jalani ya. Apa sih ini love myself? Kamu apa sih maksudnya? Aku nggak paham komentarmu itu. Bude tip biar di oglok nggak sakit malam pertama. Harus pemanasan dulu. Dipanasin dulu biar basah, atau beli pelumnas supaya dibasahin dulu, jangan kering-kering. Karena kalau kering-kering itu bisa sakit ya. Sama Pak Lek sudah berapa lama? Baru 6 tahun. Tapi pacarannya 4 tahun aku sama dia. Ya nikahnya baru 6 tahun. Pelumnas merek apa? Waduh, kalau merek itu aku nggak tahu ya. Di sini itu dijual di mana-mana. Kalau di Indo apa ya? Coba kamu tanya-tanya lah. Karena aku nggak tahu di Indonesia itu dijual apa enggak. Itu ada yang nulis tuh Durex. Durex itu, mohon maaf aku tuh nggak tahu di Indonesia. Di apotek ada tuh katanya. Hatiku loro. Burek atau Durex? Durex atau Burex? Durex. Ya itu pakai pelumnas supaya merek Vigel aja. Yang pokoknya merek itu bebas lah ya. Yang penting kan dia bilang itu malam pertama supaya nggak sakit gitu loh ya. Kalau malam pertama nggak sakit itu gimana? Supaya makanya pakai pelumnas atau pemanasan gitu. Ono wong kradenan. Kradenane panas ya. Sego pecel kradenan endul iku. Aku kangen setengah mati. Pelumnas, Alfamart, Indomaret ada, Durex tuh. Sandy tahu tuh. Betul sih, kalau di sini tuh di supermarket di mana aja ada. Biasanya deket-deket kasir gitu dia naruhnya. Iya, kemarin hujan. Bandar gas lo, kamu di sini tak? Hujan petir kemarin. Kita pulang dari rumah si nenek. Aduh, aku sampai gemeteran loh, petir-petir. Terus dedaunan itu di jalan pada selengkrahan. Vigel di apotek. Oh iya tak? Ya coba kalian ini ya. Pergi ke apotek nanya. Mbak, toko rapangnya kecil sekali. Oh di Hamburg hujan juga kemarin. Oh alah, di sini juga hujan gede, petir. Ya ampun, ada juga yang disambar petir itu rumahnya. Aduh, kebruan pohon juga.
Surabaya deres banjir. Oh iya, tadi sini juga ada yang banjir, tapi banjirnya di sini tuh cepet guys. Dia banjir sebentar aja gitu, setelah itu nggak ada lagi. Kenapa? Kelek supaya bersih. Kelek bersih itu dicuci, ya, dicuci. Cuma kalau kamu pengen kelek putih, nah itu harus beli obatnya supaya putih. Tapi untungnya apa kelek itu supaya putih? Dibersihkan aja gitu. Kalimantan hujan bude plus sering listrik mati. Waduh, kalau di sini enggak sih sampai listrik mati itu enggak boleh. Karena di Jerman itu semua orang pakai strobe. Jadi tanggung jawabnya PLN di sini sangat besar sekali, ya. Bisa-bisa dituntut sama rakyat, makanya nggak boleh listrik itu mati, apapun yang terjadi, ya. Berondongnya mana? Ada. Baru pulang dia, baru pulang kerja. Dia pulang kerja gitu masih nyambung kerja lagi, ya. Di komputer tapi ya. Biasanya 1,5 jam, 1 jam gitu. Itu lemburan, ya. Walaupun dia di rumah tetap kerja, nah itu bayarannya beda lagi kalau dia kerja di rumah. Listrik di Jawa lagi gilir. Loh kok bisa gilir? Suamine bayaran piro bude duit Indonesia. Ya ampun, bude harus ngomong gitu. Aduh, piro yo? Banyak yang jelas. Banyak, tapi pengeluaran juga banyak. Bisa-bisa 200 juta satu bulan. Ya, tapi pengeluaran itu sama besarnya. Dan di Jerman itu orang harus pergi liburan. Digilir matine lampu di Jawa. Oh gitu. Oh alah. Ya tetap aja di sini nggak boleh itu. Nggak boleh karena semua orang kan punya kulkas. Semua orang nyimpen makanan di kulkas, itu bisa rusak makanannya gitu kan. Pokoknya di Jerman nggak boleh. Orang tenan boleh sampai 200 juta, tapi pengeluaran banyak juga ya. Kita punya mobil 2, ini apartemen, itu juga semuanya itu harus ada asuransi, harus ada pajak, itu semua yang termahal yang kelihatan ya. Apartemen mobil 2, belum lagi asuransi istri ya. Istri pun harus diasuransikan. Nah, udah nggak suka oplos ya? Enggak, karena aku ini manusia yang selalu bersyukur pemberian Tuhan. Mbak di sana malam atau siang, sore. Penghasilan sesuai pengeluaran, betul ya. Suami keberapa tuh? Bukan ya. Suami keberapa? Suami kedua. Selamat sore. Jadi di sini itu, aku kalau di Indonesia aku sudah milioner guys, ya. Cuma di sini ya biasa-biasa aja. Ya. Karena di sini di negara yang kaya raya. Ya. Aku setengah jam lagi turun ya guys ya. Ya iyalah, ngapain kita oplos sana oplos sini. 2 juta sebulan, perasaan udah banyak kali di sini. Kamu di Jerman 2 juta itu 2 juta itu sekali belanja aja nggak cukup. 2 juta ya. Tadi aja aku cuma beli peralatan untuk liburan, kayak aku beli krim, beli krem bat segala macam bla 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 bla, 2 juta lebih ya.
€150 berarti 3 juta loh. Cuma itik begitu aja. Biasanya orang milioner kuat oplos, enggak. Langganan mah kerana kita. Delut Kak. Ora maksudku ora dicopne iki. Adune kita. Kok mesti nyelate kaya ya.
Terima kasih. Semua ini berawal dari krisis air di Lampung tahun 1978. Dulu, petani Lampung sering kesulitan air saat musim kemarau. Lokasinya unik. Bendungan dibangun menjepit bawah bukit besar. Di sela-sela bukit itulah mereka menimbun batu dan tanah liat setinggi 122 meter. Proyek ini butuh 9 tahun, penuh tantangan dan kesabaran ekstrim. Pembangunan fisiknya dimulai tahun 1994 dan baru benar-benar selesai tahun 2002. Tahun 2004, bendungan ini resmi dioperasikan oleh Ibu Megawati. Datang langsung ke Lampung untuk meresmikannya. Ada monumen khusus mengenang 13 pekerja yang gugur saat pembangunan. Bendungan ini mengairi puluhan ribu hektar sawah dan hasil panen listrik. Lama-lama tempat ini berubah jadi destinasi wisata populer. Bendungan ini jadi pusat di dalamnya, turbin raksasa terus berputar. Hasil listrik sekitar 8 megawatt. Menyuplai kebutuhan listrik penting bagi wilayah sekitarnya. Dari proyek ini jadi ikon kebanggaan orang Lampung. Lokasi utama bendungan ini berada di Pekon Batu Tebu, Kecamatan Air Nanginan, Kabupaten Tanggamus. Aku sudah menunggu di sini sejak lama, duduk dan makan bersama. Selamat pagi sayang. Di dunia ini, kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat, istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Terus Pak, moga-moga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Ya Allah, kasih teman-teman raya-raya ulang tahun ya. Memang boleh masalah ini orang aman. Kakak kelihatan capek kali dia. Wanita itu baru saja mau menyalakan mobil sport milik suaminya. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi. Navigasi itu malah bertanya, mau ke kantor istri Anda atau ke rumah selingkuhan? Dia sama sekali nggak nyangka pernikahan yang selama ini bikin dia merasa bahagia ternyata dibongkar habis-habisan cuma gara-gara sebuah mobil. Wanita itu langsung pergi ke rumah selingkuhan tersebut. Sesampainya di sana, dia langsung mengenali wanita itu. Tapi yang lebih bikin dia shock, di leher selingkuhan itu tergantung liontin giok yang pernah dia kasih ke suaminya. Giok itu dulu didapat dengan susah payah. Dia sampai berlutut di kuil demi memohon jimat keselamatan itu. Dia sendiri bahkan gak tega memakainya.
dan malah memasangkannya langsung ke leher suaminya. Sekarang liontin itu malah jadi barang pameran selingkuhan. Setelah kembali ke mobil, wanita itu langsung mengambil ponselnya dan menyuruh asistennya menyiapkan surat cerai. Semua aset suaminya harus disita. Karena dialah pemilik kekuasaan sebenarnya di perusahaan itu, dan dia tak akan merebut kembali semua yang dimiliki suaminya. Setelah telepon ditutup, dia melempar separuh liontin giok lainnya ke bawah mobil. Keesokan harinya, demi mengangkat nama selingkuhannya, sang suami diam-diam memberikan desain perhiasan buatan istrinya kepada selingkuhan itu dan menjadikannya alat untuk mengejar kebenaran. Tapi suaminya sama sekali nggak tahu. Di bagian paling tersembunyi dari setiap desain, wanita itu selalu meninggalkan watermark miliknya sendiri. Begitu tahu selingkuhan itu akan ketemu di desain, wanita itu langsung memesan tiket pesawat. Apa yang pernah direbut darinya akan diambil kembali oleh tangannya sendiri. Keesokan harinya, selingkuhan itu berdiri di atas panggung dengan wajah penuh kesombongan, sambil mengklaim karya desain wanita itu sebagai miliknya sendiri. Sementara sang suami duduk di tengah kursi juri, dia terus memuji selingkuhannya, bahkan terang-terangan merendahkan istrinya sendiri. Tak lama kemudian, selingkuhan itu mendapatkan nilai sempurna. Tepuk tangan langsung menggema di seluruh ruangan saat selingkuhan itu berpikir dirinya akan langsung meraih ketenaran dan kekayaan. Wanita itu tiba-tiba berjalan masuk mengenakan gaun putih. Seluruh ruangan langsung hening seketika. Dia melangkah ke atas panggung dan merebut mikrofon. Lalu di depan semua orang, dia mengumumkan bahwa dirinya lah desainer asli karya tersebut. Suasana langsung kacau. Wajah selingkuhan itu langsung pucat pasi. Sang suami juga buru-buru naik ke atas panggung, berusaha menutupi fakta plagiarisme dengan alasan konflik rumah tangga. Tapi wanita itu sama sekali nggak memberi mereka kesempatan. Dia menatap selingkuhan itu lalu bertanya, kalau memang benar sangat memahami karya tersebut, kenapa dia cuma berani menjelaskan satu desain saja? Tapi diam total soal desain lainnya. Selingkuhan itu langsung terpaku di tempat. Detik berikutnya, wanita itu menekan remote control. Layar besar di belakang panggung langsung menyala. Wanita itu baru saja mau menyalakan mobil sport milik suaminya. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi. Navigasi itu malah bertanya, mau ke kantor istri Anda atau ke rumah selingkuhan? Dia sama sekali nggak nyangka pernikahan yang selama ini bikin dia merasa bahagia ternyata dibongkar habis-habisan cuma gara-gara sebuah mobil. Wanita itu langsung pergi ke rumah selingkuhan tersebut. Sesampainya di sana, dia langsung mengenali wanita itu. Tapi yang lebih bikin dia shock, di leher selingkuhan itu tergantung liontin giok. Giok yang pernah dia kasih ke suaminya. Giok itu dulu didapat dengan susah payah. Dia sampai berlutut di kuil. Pesen kanggo weton wagi. Cukup nggih, cukup anggonmu nelongso. Anggonmu nangis. Anggonmu ngratapi kehidupan sing koyo ngene. Senajan wagi cobane luar biasa. Cobane awet cilik tepo gede.
Viral, seorang polwan menahan seorang anak yang hampir kabur saat razia di dekat sekolah. Semua orang mengira dia takut ditilang, tapi ternyata ia panik karena harus segera mengantar obat untuk ayahnya di rumah. Setelah mendengar ceritanya, polwan itu malah mengantarnya langsung sampai rumah. Tak hanya itu, ia juga memberikan bantuan senilai 10 juta rupiah untuk membantu biaya pengobatan ayahnya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tulis masih ada kebaikan di komentar dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Viral, seorang polwan menahan seorang anak yang hampir kabur saat razia di dekat sekolah. Semua orang mengira dia takut ditilang, tapi ternyata ia panik karena harus segera mengantar obat untuk ayahnya di rumah. Setelah mendengar ceritanya, polwan itu malah mengantarnya langsung sampai rumah. Tak hanya itu, ia juga memberikan bantuan senilai 10. Laba-laba. Rono ya. Cilik kok. Mabuk. Wis mari tenan. Wes rono. Jejak dah. Suami terkejut mengetahui bahwa istri yang selama ini dia anggap remeh ternyata muncul sebagai kepala penerjemah, muncul di pesta. Baru saat itu dia menyadari bahwa istri tidak pernah menjadi ibu rumah tangga yang tidak berguna, melainkan seorang kepala penerjemah di lembaga luar negeri. Melihat di samping istri ada seorang pria tampan yang jauh lebih tinggi dan berkuasa darinya, suami langsung sangat marah. Telepon saya, jelaskan, seperti yang kau lihat, apalagi yang perlu dijelaskan. Suami terkejut mengetahui bahwa istri yang selama ini dia anggap remeh ternyata muncul sebagai kepala penerjemah, muncul di pesta. Baru saat itu dia menyadari bahwa istri tidak pernah menjadi ibu rumah tangga yang tidak berguna, melainkan seorang kepala penerjemah di lembaga luar negeri. Melihat di samping istri
بقولك يا معلم أيوة. فين الدكتور اللي هنا؟ بالراحة شوية عشان إيه انا جايبه لك انما ايه؟ زي كل مرة وبتاخد الفلوس وتمشي وما تدينيش حقي. لا يا معلم كل مرة تاخد الحته زي ما انت عايز تضحك عليا فلوس. على كل حال الدكتور الأول هيقبل ولا مش هيقبل؟ ماشي يا معلم ده على الدكتور لما نشوف اخرتها معاكوا ايه. خير عم تزعقوا ليه كده في ايه؟ جايبين لك حته انما ايه؟ عنب العين ده شكلها صغيرة دي ولا ايه؟ ما تنفعش ولا ايه؟ الصغيرة حلوة يا عم انت ما تعرفش الشغلانة تصبر اما اكشف عليها واشوفها فيها ايه؟ اكشف يا دكتور زي ما انت عايز بس بالراحه علينا وشويه. يا بنت هنا تعالى معايا يا بنت سامع لقيت ايه يا دكتور؟ بقول لك ايه البت دي ما تنفعش. ما تنفعش ايه؟ يا شباب بسم الله ما شاء الله البنت زي الفل ما تنفعش. انت كل مرة تقولي عيال كبيرة انت اللي اعمل ده. Bukan kebetulan, tapi memang untukmu. Bersiaplah di hari ini ada rezeki berupa uang yang akan datang menghampiri kamu. Cukup tekan love dan panah. Bukan kebetulan, tapi memang untukmu. Bersiaplah di hari ini ada rezeki berupa uang yang akan datang menghampiri kamu. Alhamdulillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buat ibu-ibu yang sandalnya udah pada butut, khusus hari ini saya akan bagikan sandal wanita mewah dari harga 200 ribuan. Sekarang saya jual cuma 20 ribuan saja. Bahan premium nyaman dipakai. Pergi dari sini, perempuan tua menjadi kamu tidak berjalan jalan. Kasihanlah saya, hujan deras, saya pergi besok saja. Besok tidak, pergi sekarang juga. Tuan, istri Anda sedang menyakitkan ibu Anda. Pergi dari sini, perempuan tua menyedihkan. Kamu tidak berguna selain menjadi beban. Tolong kasihanlah saya, hujan deras, saya pergi besok saja. Besok tidak, pergi sekarang juga. Pada hari pernikahannya, wanita itu sengaja memakai riasan yang sangat buruk. Ia ingin menguji calon suaminya, pria kaya raya yang dikabarkan hanya terbaring tak berdaya dan harus memakai topeng dewasa. Ketika tiba, adik iparnya menjelaskan bahwa sang pria pernah mengalami kecelakaan hingga menjadi seperti sayuran. Adik iparnya bahkan menyerahkan topeng itu padanya sebelum pergi. Meski situasinya aneh, wanita itu tetap senang karena suaminya adalah seorang miliarder. Ia yakin dapat hidup mewah dengan merawatnya. Namun ia tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya sudah sadar. Saat diam-diam membuka mata dan melihat riasan buruk istrinya, ia langsung menutup mata lagi karena terkejut. Pada hari pernikahannya, wanita itu sengaja memakai riasan yang sangat buruk. Ia ingin menguji calon suaminya, pria kaya raya yang dikabarkan hanya terbaring tak berdaya dan harus memakai topeng dewasa. Ketika tiba, adik iparnya menjelaskan bahwa sang pria pernah mengalami kecelakaan hingga menjadi seperti sayuran. Adik iparnya bahkan menyerahkan topeng itu padanya sebelum pergi. Meski situasinya aneh, wanita itu tetap senang karena suaminya adalah seorang miliarder. Ia yakin dapat hidup mewah dengan merawatnya. Namun ia tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya sudah sadar. Saat diam-diam membuka mata dan melihat riasan buruk istrinya, ia langsung menutup mata lagi karena terkejut. Pada hari pernikahannya, wanita itu mau tahu cara cek kamu dapat bansos atau tidak secara online? Klik link di bawah ini. Mau tahu cara cek kamu dapat bansos atau tidak secara online? Klik link di bawah ini. Mau Satu, dua, tiga. Ini ya, benar menanti beban. Selalu beban sebagai ini berguna. Kakak Ika udah jadi seperti ini. Selagi kakak belum pulang, kalau kita kembalikan dia aja ke orang tuanya. Terus cari cara-cara lebih buat kakak yang muda dan cantik, ya kan? setuju. Mama udah lama sekali berpikir seperti itu. Lihat, dia sekarang tak bisa apa-apa, melahirkan anak tidak bisa. Sampai mama sebagai orang tua, mertuanya dia harus merawat dia. Mama nggak bisa ikut arisan lagi. Tapi kamu itu ya, mati-matian gak setuju untuk mengirim dia pergi dari rumah. Siapa itu? Aura, tutup pintunya. Oke. Kakak udah pulang? Kakak pulang. Pulang ya pulang. Kan kamu teriak-teriak begitu, Dek. Kakak iparnya kan lagi sakit, lagi istirahat kan? Aduh, gimana ini ya? Mama, kok pulangnya cepet banget? Nggak bilang mama dulu. Ma, pekerjaan dan bisnisku berjalan dengan lancar. Jadi aku pulang lebih cepat.
Sekalian aku mau jagain istriku, Ma. Mama, kenapa kaki pulang lebih cepat? Jangan-jangan dia udah curiga dengan sesuatu. Gawat, jangan ini dia. Ma, kenapa Feli tidur di sofa, Ma? Jadi gini nak ceritanya, kamar sebelah itu kan aslinya terlalu dingin. Jadi mama takut Feli kedinginan. Mama sama adik kamu bawa dia keluar supaya Feli tidurnya bisa lebih nyaman. Betul, betul. Oh gitu ya, Ma? Nah, kamu kan habis perjalanan jauh ya, pasti lapar. Mama masakin dulu ya buat kamu ya. Aku ikut, nak, aku ikut. Sayang, sejak kita menikah dan kamu masuk ke dalam keluargaku, aku tidak pernah bahagia sehari pun. Bahkan hari ini, kamu mengalami penderitaan seberat ini. Kalau bukan pada saat itu, kamu menolong mamaku, kamu juga tidak akan mengalami seperti ini. Kapan kamu akan sadar, istriku? Aku benar-benar sedih. Kakak seharian naik pesawat pasti capek kan? Nih, minum air dulu kak. Aura, cuaca begitu dingin. Kenapa kamu sama mama nggak pakai selimut sama kaos kaki kakak iparmu ini? Tadi sempet kak, biar aku ambilin sekarang ya. Tunggu dulu, Aura. Kamu tolong ambilkan sebaskom air hangat. Aku mau rendam kaki istriku ini. Oke kak. Dasar beban gak berguna. Sampai aku disuruh ngambil air buat tendang kakinya itu. Tunggu sampai kamu pergi ya. Lihat aja gimana balas-balasan. Kak, ini airnya udah aku bawain ya. Istriku, kok kamu tiba-tiba siuman? Sebenarnya aku sudah siuman sejak lama. Selama kamu nggak ada di sini, mama dan adik kamu itu mereka berdua. Kamu nggak mau lihat CCTV? Ma, Aura, kalian keluar ya? Anakku. Sejak kapan kamu sadar? Sejak kapan kamu sadar? Ma, waktu aku keluar kota, Mama kan sudah berjanji akan merawat Feli dengan baik. Bagaimana kalian bisa memperlakukan Feli begini? Nak, kamu jangan dengarkan istri kamu yang bicara sembarangan seperti ini. Ya, selama kamu pergi, Mama dan adik yang merawat istrimu itu dengan baik. Mana ada kita menyiksa dia? Ma, nggak usah ngeles lagi deh, Ma. Feli tidak berkata satu kata pun. Di rumah ini ada CCTV. Kalian lihat dong. Ma, kita lupa kalau di rumah ini ada CCTV, Ma. Saya harap Mama jangan pernah lupa ya. Hari ini Feli bisa seperti ini karena dia menolong Mama. Kalian jadi manusia, minimal punya hati nurani ya. Aduh nak, itu tuh ya cerita lama. Masih aja kamu bahas. Lagian perempuan itu memang ya perempuan kampung. Dari awal Mama sama sekali nggak suka ngeliat dia. Betul itu kak. Ganti aja dia. Nanti biar aku carikan kakak istri yang lebih cantik. Cukup ya kalian berdua ya. Emangnya kenapa kalau dia orang kampung? 3 generasi hitung ke bawah. Siapa di antara kita ini bukan dari orang kampung? Dulu